tadi sudah produknya, cara berpikirnya. Metode desain adalah alat navigasi dan peta yang dipakai untuk memplot perjalanan, sehingga seseorang itu dapat mengendalikan ke arah mana ia harus pergi. Jadi di sini Anda metode desain itu adalah peta jalan, kemudian juga di situ ada alat navigasinya, mungkin arahnya, arah utara selatannya ada di mana gitu ya. Atau ujung dari perjalanan Anda ada di mana, Anda mulai dari mana, itu kalau peta ya. Anda dari mana mau kemana, kemudian bisa seperti Google Map gitu ya. Tujuan utamanya adalah pada pemetaan rute menuju ke tujuan akhir, menandai sebanyak mungkin tanda-tanda yang ada dan ditemui sehingga kita dapat sampai pada tujuan tanpa menghabiskan waktu yang panjang ya. Itu. Kemudian merancang dapat merupakan suatu yang langsung jadi apabila desainernya tidak lagi tergantung pada informasi lain untuk mencapai tujuannya. Ini seperti misalnya tadi merancang sebuah tusuk gigi karena sangat sederhana dan Anda sudah tahu caranya pasti dengan sangat mudah Anda akan mendesainnya. Tapi tadi Anda harus mendesain handle. Nah, Anda harus cari tahu dulu tadi handle untuk pintu apa, di mana, siapa yang memakai, kemudian teknologi apa yang tersedia saat ini, kemudian range berapa harganya yang bisa akan dijual gitu ya. Jadi di situ Anda mulai tergantung informasi lain. Ya. Tapi kalau informasi ini sudah ada atau sudah sering Anda jalani, sudah balik, dan jadi tidak tergantung lagi. Anda bisa langsung bekerja dengan cepat. Lanskap yang dihadapi oleh setiap desainer itu tidak sama atau tidak stabil dan merupakan suatu yang imajiner. Ia berganti bentuk sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipakai, sesuai dengan kemampuan orang lain yang punya keinginan dan rencana klien atau user ya. Nah ini kalau desainer itu memang harus ada critical thinking, tapi juga ada creative thinking. Di sini ada problem solving decision ya. Di sini ada apakah akan lebih ke sini atau lebih ke sini atau di tengah, itu adalah sebuah situasi yang akan sering Anda hadapi nanti. Ada aneka kegiatan mental yang dilakukan dalam desain ya. Menggunakan imajinasi bersifat khayal. Ini perlu. Jadi bukannya kita semata-mata berpegang pada rasio, tapi juga tadi Anda perlu imajinatif ya. Imajinatif itu apa? Seperti apa misalnya? Ya mengimajinkan ya seperti apa ya? Kalau kita misalnya Anda harus mendesain sebuah Anda mungkin pernah lihat apa sih untuk jeruk itu Anda melihat alat peras jeruk yang didesain oleh Philip Stark. Nah itu adalah imajinasi. Ya, Philip Stark punya imajinasi berbeda dengan nanti bisa dicari ya Philip Stark itu yang seperti apa alat meras jeruknya. Nah itu imajinasi itu memang harus ada di dalam desain ya. Tapi di sisi lain tadi rasional yang menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal, itu adalah rasional ya. Imajinatif itu
bersifat khayal. Kemudian desainer itu juga akan menganalisa. Analisa itu apa? Menyelidiki terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya. Kedua tentang analisis, menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaahnya bagian-bagian itu sendiri hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya. Jadi Anda ketika menganalisis tadi mau mendesain handle pintu itu harus menganalisis dulu situasinya. Misalnya ini di mana pintunya seperti apa, yang akan mengoperasikan siapa. Ya, jadi mengetahui kan handle itu sampai sedetail-detailnya. Dia bisa beli berapa ribu untuk handle pintu ini. Apakah 1 juta untuk sepasang handle atau hanya 50.000 satu handle gitu ya. Itu harus diketahui, harus dianalisis. Jadi sebetulnya analisis itu memecah-mecah ya. Ya, memecah-mecah, menguraikan ya bagaimana, kemudian setelah diurai Anda tahu elemen-elemen apa yang ada di dalamnya. Dalam itu berhubungan ya, bagaimana mekanismenya tadi seperti kita melihat ada tadi ya. Jadi objek itu harus diketahui menguraikan apa yang ada di dalam. Ada aneka kegiatan mental yang dilakukan dalam desain ya. Ada sintesa, tadi analisa, sintesa, evaluasi ya. Kalau sintesa menggabungkan ya paduan ya. Anda mensintesakan menciptakan satu misalnya tadi yang kursinya siapa Tonet tadi mensintesakan antara teknologi baru membending kayu dengan membuat kursi ya. Jadi di situ digabungkan dengan kemampuan bending ini, berarti kayu bisa dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan, bisa dilengkungkan. Kemudian juga evaluatif yang berhubungan dengan pemberian nilai, bersifat evaluasi, menaksir, menilai, membobot, itu adalah evaluasi ya. Kemudian kognitif ya, kita kognitif berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris ya, kognitif. Jadi kemudian intelektual, cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan tinggi, cendekiawan. Jadi ini adalah sifat-sifat atau proses mental yang akan Anda temui di dalam sebuah proses desain. So ini saya pernah membaca bahwa desainer itu seperti orang yang akan menyeberang jalan di jalan raya. Anda harus tahu di mana tempat penyeberangannya. Anda harus cari tahu di zebra cross. Kemudian Anda ketika akan menyeberang harus melihat lalu lintas yang ada di situ seperti apa ya. Kemudian juga mungkin memperhatikan tanda-tanda lalu lintas yang ada di sana. Misalnya ada traffic light-nya Anda akan melintas kapan? Apakah ketika traffic light-nya hijau atau kuning atau merah atau apa gitu ya. Kemudian juga mungkin Anda akan kalau nggak ada traffic light mungkin Anda harus memperhatikan situasi kendaraan di situ ada di kecepatannya seperti apa. Kemudian Anda harus menyeberang dengan kecepatan seperti apa. Apakah Anda jalan pelan-pelan atau lari dengan memberikan tanda untuk pelan-pelan. Jadi sebetulnya tindakan untuk
kompleks itu ya. Jadi tidak semua orang bisa jadi desainer karena memang apa ya, banyak hal yang perlu difikirkan dalam proses mendesain itu. Nah, kemudian ini juga ya 4 jenis aksi dalam desain ya. Jadi desain itu harus ada research-nya. Desain itu selalu berbaris riset ya. Tadi mau mendesain handle, Anda harus tahu pintunya apa, ya, siapa yang akan memakai, dan bahan-bahan apa yang bisa Anda pakai di dalam handle itu ya. Segala sesuatu terkait dengan situasi desain itu harus Anda research. Kemudian rasional base, Anda itu berbasis rasio tadi, hitung-hitungannya harus benar gitu. Kalau orang yang akan membeli cuma mampu 200.000, Anda tidak akan berhasil kalau membuat desain yang harganya nanti 300.000 atau 250, karena dia cuma mampunya 200. Ya, jadi rational base, atau di situ teknologinya nggak ada, tapi Anda memaksakan memakai teknologi baru, gitu ya, misalnya. Jadi nggak akan berhasil. Atau kalau berhasil ya menjadi mahal. Jadi rational base ya. Kreatif base itu tentu berbasis, desain itu berbasis kreativitas. Pembaharuan apa yang desain Anda. Kemudian value base, Anda ingin menaruh menaruh sesuatu apa, idealisme Anda apa, value base Anda apa, apakah ramah lingkungan atau green design atau hemat energi atau sangat aman, healthy ya. Ini banyak sekali value apa yang ingin Anda tanam. Oke, berpikir dalam desain kegiatan iteratif ini juga ya penting ya. Berpikir desain itu tidak tapi sirkular ya, sirkular atau iteratif, sirkular, sirkular dan saling, ini arti iteratif adalah perulangan ya. Siklis ya, siklis, input output tenaga yang dimasukkan, hasil atau luaran, feedback, ada umpan balik, evaluasi juga ada, kemudian ada kriteria ukuran yang menjadi dasar. Oke, udah habis ini, waktunya juga 7 menit lagi selesai. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri. Adakah pertanyaan? Atau sudah capek mendengarkan? Lalu panjang ya. Ini versi panjang. Oke, silakan bertanya. Ini chat, ada chat. Ya, oke, ini tadi dari untuk membuka pintu tanpa dapat terluka saat membuka pintu, memudahkan membuka pintu. Oke, ini alasan untuk itu ya, untuk tidak licin, dan tapi perlu ada di belakangnya kenapa kenapa itu ya, apakah pintunya berat ataukah orangnya apa orangnya orangnya ini apa maksudnya gampang terluka gitu ya. Atau ada alasan apa ya memudahkan, jadi perlu melihat, tapi saya nggak tahu ya, mungkin di 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 mana di eh, mata kuliah yang perancangan itu eh, Anda dimaksudkan untuk eksplorasi bentuk dulu gitu ya. Bisa saja. Memang sementara Anda diminta untuk eksplorasi bentuk aja dulu. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lain. Itu bisa saja juga terjadi ya. Jadi kalau bentuknya seperti apa, untuk itu me,
memenuhi kebutuhan apa gitu kan bisa saja. Jadi Anda sebetulnya diminta eksplorasi bentuk. Sekarang misalnya itu tadi tidak terluka ketika membuka dan mudah. Nah, itu mungkin ada kasus tertentu. Tapi mungkin juga diminta gimana kalau pintunya itu memang pintu yang berat gitu ya, pintu yang berat tapi diminta mudah, caranya gimana atau menjadi ringan misalnya. Nah, itu ada permasalahan yang lain lagi. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ya. Belum ada? Belum ada, Bu. Harusnya itu kemarin udah dibagiin soalnya slide-nya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri dulu ya kuliah hari ini. Kurang 3 menit lagi menuju 11.30. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu susah ditangkap. Yang penting Anda paham. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Mas Arya ya, terima kasih sudah mengingatkan kemarin untuk membuat link dan sebagainya. Sampai ketemu minggu depan lagi di kuliah yang ketiga, itu kita sudah masuk pada proses desain ya, tahapan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.